Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan terus rezekinya. Kita berdoa juga semoga Allah melindungi kita dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika di 28 Agustus 2021 ini. Kita akan sama-sama memantau bagaimana progres pencapaian pada beberapa hari terakhir dan kita melintas dari sisi barat sirkuit yang mana barusan merupakan pemandangan dari Hotel Novotel Resort yang sudah berdiri sejak belasan tahun yang lalu, kemudian progres dari Hotel Pullman yang segera melakukan opening pada Oktober nanti. Ya, terlihat dari kejauhan sini untuk progres dari pintu sisi barat dan persiapan beberapa infrastruktur yang akan menjadi fasilitas penunjang di kawasan ekonomi khusus Mandalika terus digencar pengerjaannya. Ya, hari ini terlihat mulai kelanjutan dari pengaspalan pintu barat atau sisi Westgate yang berada di sisi barat sirkuit Mandalika. Ya, ada pun informasi beberapa yang bisa kita bagikan ke teman-teman sambil kita sama-sama memantau di kawasan sirkuit ini sekarang. Ya, tadi malam atau persisnya kemarin sudah resmi ya untuk MotoGP mengumumkan kalau uji pramusim 2022 yang akan dilakukan di sirkuit Mandalika dan dari Dorna Sport bersama Federation International de Motorcyclism atau FIM, kemudian ada International Road Racing Team Association atau IRTA yang resmi mengumumkan kalau jadwal pramusim untuk MotoGP 2022 nantinya akan dilakukan di sirkuit Mandalika dan nama sirkuit Mandalika pun disebutkan sebagai salah satu sirkuit yang akan menggelar uji pramusim dan rencana ini sudah dirilis secara resmi lewat halaman motogp.com pada Jumat 27 Agustus 2021 kemarin. Jadi kelas MotoGP akan menggelar dua sesi uji coba di awal 2022 dan ditambah uji coba shakedown di Sepang International Circuit khusus untuk pembalap pabrikan dan para pemula. Uji coba kedua akan digelar di sirkuit baru yaitu di Mandalika International Street Circuit. Ya, Dorna juga telah mengumumkan kalau jadwal sementara yang akan diajukan oleh FIM untuk putaran pertama MotoGP World Championship 2022. Untuk putaran pertama ini, sirkuit Losail di Qatar direncanakan menjadi tuan rumah yang akan menggelar balapan dari 4 hingga 6 Maret 2022. Dan sebelumnya, untuk Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro juga pada Senin kemarin menyampaikan kalau kemajuan yang dicapai pada sirkuit Mandalika sejauh ini sudah terakumulasi pekerjaan sirkuit Mandalika telah mencapai 93% lebih dan sisanya membangun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya dan ini diperkirakan gelaran World Superbike nantinya bisa menarik sebanyak 20 sampai 25 ribu penonton, sedangkan untuk MotoGP sendiri bisa hingga 150 sampai 165 ribu penonton. Insya Allah jikalau COVID sudah bisa tertangani. Dan juga sejauh ini kalau kita perhatikan dari progres di sirkuit Mandalika bisa kita bilang pada September nanti bisa dinyatakan siap. Jadi proyek pembangunan sirkuit internasional Mandalika ini sudah masuk tahap akhir dengan progres sudah di atas 93% dan terus diselesaikan.
seperti yang kita melihat sejauh ini, sejumlah pekerjaan utama dan pekerjaan yang berat juga sudah diselesaikan, termasuk penyelesaian aspal lintasan balapnya, dan sekarang tinggal menyisakan beberapa pekerjaan minor saja. Dan kita semua pastinya harus optimis kalau pembangunan sirkuit jalan raya pertama di dunia ini untuk event MotoGP ini bisa rampung pada September mendatang. Ya, kita melihat sudah hampir rampung dan tinggal dibenahi yang kecil-kecil saja. Sebentar lagi juga bisa kita lihat kalau sirkuit Mandalika ini bisa kelar pengerjaannya. Dan kita sama-sama tahu kalau sejumlah pekerjaan utama seperti jalur lintasan balap, kemudian pagar pembatas, dan beberapa fasilitas penunjang sirkuit lainnya sudah selesai, termasuk pembangunan tiang lampu start atau finish di sirkuit, dan konstruksinya juga sudah 100%. Nah, melihat progres yang positif tersebut, jadi kita yakin dan optimis kalau sirkuit Mandalika bisa selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. Yang jelas, sebelumnya perhelatan WSBK atau World Superbike digelar, makanya sejauh ini terus kita berupaya menyelesaikan semua sisa pekerjaan yang belum tuntas supaya sirkuit Mandalika bisa selesai dan benar-benar siap menggelar event internasional yang sudah diagendakan. Dan untuk itu, pihaknya juga berharap dukungan dari semua elemen masyarakat di daerah ini agar proses pembangunan sirkuit Mandalika bisa tetap berjalan dengan aman dan lancar sehingga bisa tuntas tepat waktu seperti yang sudah kita targetkan, yang pada akhirnya sirkuit Mandalika bisa benar-benar menjadi sirkuit kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Barat dan masyarakat Indonesia secara lebih luas lagi. Ya, sampai sejauh ini fasilitas utama yang masih dalam penyelesaian yakni race control, ya, bangunan yang 2 lantai seluas 1045 meter persegi tersebut. Ya, kita tahu kalau bangunan race control itu memiliki peranan yang sangat penting dalam event motorsport, baik MotoGP maupun WSBK, sebagai pusat supervisi dan pengatur jalannya balapan. Ya, di sini sekarang kita berada di sekitar tikungan yang ke-11. Sudah mulai dilakukan pengaspalan di run of aspal yang berada di sisi kiri dari track lane. Dan cuaca pada hari ini sangat-sangat mendukung, ya, karena cerah sekali. Seharusnya dilakukan kemarin, namun ada sedikit berawan mendung dan bahkan gerimis sehingga penundaan dilakukan untuk penyelesaian pengaspalan pada run-off yang ada tersisa di sirkuit Mandalika ini. Ya, dari tikungan ke-12 kita menuju ke tikungan yang ke-13 sekarang. Nah, jadi pengerjaan sirkuit MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini di Kecamatan Kuta, ya, di Desa Kuta maksud saya, Kecamatan Pujut, ini sudah bisa dirampungkan sebelum event World Superbike pada bulan November 2021 mendatang. Ya, semua teman-teman pasti menyaksikan beberapa titik yang belum tuntas, beberapa fasilitas yang belum selesai dikerjakan, dan sudah tidak asing lagi seperti yang kita lihat sejauh ini di sisi kiri dari trek lurus, ya, membentang.
ada traction control, kemudian area pedok, dan juga beberapa bangunan modular sebagai pit building juga segera akan didirikan. Ya, kita berada di tikun yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Di sini juga masih terlihat ada pengikisan pada run off aspal yang akan dilakukan pengaspalan kemungkinan besok atau lusa di tikungan yang ke-16 ini. Ya, sudah tuntas di aspal sebanyak 2 lapis atau 2 layer. Namun setelah dilihat hasilnya akan disesuaikan dengan presisi atau elevasi dari track line sehingga penyesuaian untuk pembuatan garis curve yang ada di antara run off dan track line. Sekarang kita berada di tikun yang ke-17, juga masih terlihat di sisi kiri untuk verge dan di sisi kanan juga ada verge dan sekaligus menjadi curve, yang mana run off aspal yang ada di sisi kanan menuju ke trek lurus, dan inilah bangunan race control yang terlihat di sisi kiri dari trek lurus ini. Ya, buat yang baru gabung, race control nantinya akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan elektronik super canggih, mulai dari jaringan WiFi, CCTV, televisi, light system, timing system, kemudian ada peredam suara dan transponder yang memiliki spesifikasi khusus dan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berkepentingan di saat race nanti di Mandalika. Jadi orang-orang itu merupakan race direction, kemudian safety officer, ada promotor representatif, lalu ada FIM MotoGP steward dan clerk of course atau COC, lalu ada deputy COC dan marshal head dan timing system di dalam ruangan nantinya. Ya, kita melihat ke beberapa fasilitas pendukung ya, berupa tunnel juga sudah disediakan oleh ITDC, dan saat ini pembangunan infrastruktur jalan menuju ke Pantai Segar dan Pantai Serenting juga terus dipercepat agar masyarakat sekitar dan wisatawan semakin mudah untuk mengakses kedua pantai tersebut. Ya, masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Ini street circuit dan nantinya akan dijadikan jalan umum. Jadi yang manakah akan dijadikan jalan umum? Nah, selain kita melihat untuk fasilitas yang sudah mulai dibangun dan diselesaikan, yaitu seperti tadi ada race control, kemudian medical center, helipad area, dan juga masih dalam tahap penyelesaian di beberapa titik di sisi kiri dari trek lurus, dan termasuk zona hotel dan kamar hotel untuk para kru dan tim dalam jumlah besar juga sudah mulai tersedia dengan baik. Dan sekarang untuk main track atau jalur utama di sirkuit MotoGP ini ya, kini sudah tidak leluasa digunakan oleh siapapun atau tidak diperbolehkan melintas di atasnya, mengingat bahwa main track ini bukan untuk jalan umum. Bahkan kalau sampai ada yang masuk ke dalam track lane ini bisa menjadi sebuah pelanggaran. Untuk tunnel 2 terus dipercepat penyelesaiannya biar bisa diakses oleh para pengunjung atau warga sekitar yang masih mendiami sirkuit, dan buat para wisatawan juga yang mau datang ke Pantai Serenting yang ada di sisi selatan sirkuit. Kemudian akan ada juga jalur ekstra di sisi barat sirkuit nanti untuk memberikan akses buat semua yang ingin mengunjungi Pantai Segar agar tidak melintas lagi di dalam sirkuit, baik itu di track lane ataupun di service road areanya.
Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau main track lane ini di dalam sirkuit ini memang bukan untuk jalan umum karena aspal tersebut sudah di treatment khusus dan hanya bisa dilintasi oleh kendaraan pada saat event balap yang sudah ditetapkan atau ketika ada pengecualian dan telah mendapatkan izin dari pihak pengembang atau pihak MGPA selaku pengelola sirkuit Mandalika. Jadi kalau mau masuk ke dalam main track ini adalah sebuah pelanggaran karena ini bukan wilayah umum, karena ini adalah wilayah yang menjadi aset negara yang sangat kita jaga sekali, di mana sedang dipersiapkan untuk event otomotif internasional yang sedang dinantikan oleh masyarakat NTB dan seluruh warga Indonesia. Di sini di sisi kiri ini merupakan jalur di luar spectator fence yang bisa diakses oleh semua warga atau untuk publik yang mau mengunjungi Pantai Seger atau ke arah pantai yang berada di selatan sirkuit. Selain itu, ada juga jalur di sisi timur sirkuit yang mana nantinya bisa siap dan difungsikan sebagai area parkir begitu datang dari bypass. Jadi semoga semua pembangunannya bisa dilancarkan maupun gelaran balapnya juga bisa dilancarkan di Mandalika ini. Kita sama-sama mendukung dan berdoa. Nah, adapun di bagian track lane kalau kita perhatikan ya, sudah ada brikade track sudah tersedia sehingga pihaknya sangat menyayangkan ya dengan adanya video viral kemarin memperlihatkan ada warga yang dengan leluasa mengendarai sepeda motor di dalam lintasan, dan itu kita pastikan kalau kejadian serupa ya tidak akan terulang lagi, yaitu motor masuk ke dalam wilayah main track atau ke track lane, karena ini adalah sebuah pelanggaran yang serius. Dan semua pihak mengetahui kalau wilayah Mandalika adalah wilayah yang sangat indah, bahkan memberikan nama street circuit dan bukan closed circuit, karena ketika event balapan berlangsung di MotoGP, WSBK atau event-event balap lainnya dipastikan 100% bahwa service road tidak boleh digunakan untuk umum alias akan tertutup, apalagi untuk main track lane. Namun, ketika tidak ada event balap di sirkuit Mandalika ini, masyarakat di sekitar kawasan atau wisatawan sangat boleh menggunakan sirkuit ya untuk beraktivitas. Misalnya untuk di track lane sendiri seperti jogging atau berlari-lari atau sekedar berjalan-jalan menikmati indahnya alam Mandalika. Namun yang jelas untuk kendaraan sendiri, yang mana kita tahu kendaraan yang menggunakan mesin ini dilarang melintasi main track. Jadi bagaimana dengan service road? Apakah boleh dilintasi? Ya, kembali lagi kita menegaskan di sini kalau fasilitas service road dapat digunakan dan dapat dilalui oleh masyarakat umum atau wisatawan, namun dengan kendaraan dengan kapasitas tertentu sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Dan nantinya di saat tidak ada event balapan, namun tidak untuk waktu yang sekarang ini, dan akan berlaku setelah event MotoGP pada Maret 2022 nanti. Dan kita melihat ke sisi luar sini, progres yang sejauh ini ya bisa kita amati bersama, yaitu di area medical center yang bangunannya sudah tuntas, kemudian area helipad atau heliport kita bilang di sini sudah dilakukan pengecatan dan sudah tuntas dikerjakan. Ya, adapun acara di area pedok di situ keramaian terlihat karena di sini sedang ada kunjungan ya. Kunjungan hari ini dari Kementerian Perhubungan untuk memastikan
kesiapan manajemen rekayasa lalu lintas atau MRLL di kawasan Mandalika Lombok, khususnya di saat menyambut gelaran World Superbike 2021 ini, dan MRLL dan kelengkapan fasilitas keselamatan untuk di jalan dinilai harus optimal untuk event internasional yang diperkirakan bisa mendatangkan lebih dari 30.000 penonton. Jadi rombongan pejabat ya Kementerian Perhubungan sudah mengunjungi dari kemarin ya untuk kesiapan bandara, lalu bypass, lalu di jalur-jalur yang ada menuju ke arah Mandalika dan sejumlah lokasi yang ditinjau kesiapan progresnya semua.